Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu terakhir ini hati saya sangat kuat didorong untuk mengingatkan kita semua hal menghormati Tuhan. Jemaat Bukit Sion Immanuel diingatkan Tuhan supaya kita semakin menghormati Tuhan. Saya baca Maliaki 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepadamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menghina namamu. Bapak Ibu, sekali lagi saya serukan, Tuhan mau supaya kita jemaat Bukit Sion mengambil sikap setiap waktu memberi hormat kepada Tuhan. Dia layak dihormati. Bukan saja karena perbuatannya, karena dia memang Allah, dia Bapa kita, dia Tuhan kita. Beliau harus dihormati. Kita semua sepakat. Semua hidup kita ini karena Tuhan. Kalau hidup ini sungguh karena Tuhan, maka pantaslah beliau diberikan hormat. Di pasal 1 kitab ini Tuhan menyatakan betapa ia sayang kepada setiap orang yang dipilihnya, yang diselamatkannya. Di ayat 2 disebut, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tentu kita tidak ragu kasih Tuhan kepada kita. Kita tidak ragu perhatiannya kepada kita. Lebih dari hidup kita. Kita selalu berkata kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Maka seharusnya juga hormat kita kepada Tuhan harus lebih dari hormat kita kepada apapun. Tuhan harus ditempatkan di tempat terhormat. Karena dia Allah dan dia Tuhan yang maha baik. Saat kita balelo, saat kita kurang setia pun, dia masih selalu mengasihi kita, mendandani kita. Bagaimana kita tidak menghormati beliau? Bapa di dunia yang tidak sempurna saja kita beri hormat. Apalagi dia Tuhan yang sempurna, hendaklah beliau dihormati. Tuhan adalah Bapa kita. Tuhan adalah Allah kita yang sangat sayang kepada kita. Maka hendaklah kita semua hormat kepada Tuhan. Di dalam kitab Maliaki ada beberapa yang diminta Tuhan dari kita dalam hormat kita kepadanya. Yang pertama, Tuhan mau dihormati lewat pelayanan kita. Maliaki 1 ayat 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya, dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Para imam, para pelayan Tuhan di masa itu, mereka berbuat sesuka hatinya
tentang bagaimana mereka melayani kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan, tatanan apa yang harus dilakukan, diabaikan para imam, para pelayan Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan, di manakah hormatmu kepadaku di dalam pelayananmu. Mari kita hormati Tuhan lewat pelayanan kita. Alkitab berkata semua orang yang melayani Tuhan dihormati oleh Tuhan. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Betapa luar biasanya anugerah yang diberikan Tuhan kepada mereka yang melayani Tuhan. Semua orang yang melayani Tuhan diberi hormat oleh Bapa sendiri. Di dunia mungkin kita tidak mendapat balasan, seperti tidak mendapat balasan yang setimpal dengan kelelahan kita, dengan pengabdian kita. Tapi ingat betul bahwa Tuhan menghormati mereka yang melayani Dia. Kita banyak hal yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Tapi hanya dalam posisi melayani kita dihormati Tuhan. Kita bisa berdoa, kita bisa menyanyi, kita bisa melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Tetapi hanya saat kita melayani Dia, kita dihormati Tuhan. Maka layanilah Tuhan dengan sepenuh hidupmu. Jangan lakukan pelayanan itu asal dilakukan. Saya tulis dalam catatan saya beberapa hal. Jangan layani Tuhan dengan hidup yang najis. Setiap engkau ada di dalam pelayanan, minta pengudusan, minta pentahiran dari Tuhan. Hanya orang-orang yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Sucikan hatimu, sucikan pikiran, sucikan semua hidup oleh darah anak domba Allah. Jangan melayani dengan bermain-main lagi di hadirat Tuhan. Jangan melayani sesuka hati saja. Saya dorong semua pelayan, hormati Tuhan dengan pelayananmu. Hormati Tuhan dengan kesiapan waktu. Orang sukses tidak datang tepat waktu. Orang sukses selalu datang sebelum waktu yang ditetapkan. Kita ini sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Hanya tugas kita yang berbeda, tapi tanggung jawab kita sama. Tuhan yang memanggil kita bersama. Si A dipanggil untuk tugasnya, si B dipanggil untuk tugasnya. Tugas saya memimpin pelayanan ini. Menata manajemennya lebih baik. Menata pelayanan rohaninya lebih baik. Hanya sebatas menata. Saya tidak bisa melakukan lebih dari apa yang Tuhan beri kepada saya. Kesadaran bahwa kita dipanggil oleh Tuhan harus melekat di pikiran kita.
Saya tidak tahu kenapa Tuhan mesti ingat selalu. Kau tidak akan pernah kehilangan upah. Tuhan itu Allah yang adil. Tuhan di dunia saja tahu menghargai orang-orang yang melakukan sesuatu bagi pekerjaannya. Apalagi Tuhan yang punya segala-galanya. Jangan takut. Matius 25 ayat 19 berkata, lama sekali sesudah itu tuan dari pelayan-pelayan itu pulang dan mulai mengadakan perhitungan dengan mereka. Satu kali Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan semua orang. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan juga tidak lalai memperhatikan setiap yang dilakukan bagi dia dan pekerjaannya. Kita hormati Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, dan segenap akal budi kita. Tuhan mau dihormati lewat pelayanan kita. Tuhan mau kita menghormati Dia dengan pelayanan kita. Tuhan pasti suka. Tuhan pasti senang. Kalau Tuhan senang, kita yang diuntungkan. Bapa mana yang tidak memberkati anak-anaknya yang menyenangkan hatinya? Tuhan mana yang tidak menghargai orang-orang yang menyenangkan hatinya? Buatlah hati Tuhan senang. Hormatilah Tuhan. Yang kedua, di pasal ini juga diingatkan supaya umat Tuhan menghormati Tuhan dengan kehidupan rumah tangganya. Maleakhi 2:15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Rumah tangga anak-anak Tuhan harus menghormati Tuhan. Bapak-bapak, saya mau ingatkan, berusahalah sekuat tenaga membawa seisi rumah kita menghormati Tuhan. Anak-anak haruslah hormati Tuhan. Para wanita hormati Tuhan. Para pria hormati Tuhan. Joshua pernah berkata, kalau kamu menyembah kepada Baal terserah, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak-bapak harus jadi gembala bagi anggota keluarganya. Bapak-bapak harus jadi gembala, merawat, memimpin. Gembala itu harus merawat, menjaga, memimpin, memelihara rumah tangga Bukit Sion harus diarahkan menghormati Tuhan. Pemimpin di rumah tangga adalah bapak, suami, seperti Kristus kepala jemaat. Demikianlah suami kepala istri, kata Alkitab. Jangan dibolak-balik. Bapak-bapak Bukit Sion, bekali diri dengan hikmat, dengan kuasa dari Allah surgawi, supaya kita bisa bertindak sebagai suami yang dikehendaki
oleh Allah seperti dalam Alkitab. Awasi anak-anak kita, bagaimana mereka hidup setiap hari, baik dalam imannya, baik dalam hidupnya. Mereka tidak otomatis jadi hanya karena kita sudah mendoakannya. Mereka perlu didikan, perlu mereka arahan. Amat baik minimal sekali seminggu duduklah bersama satu keluarga. Tidak perlu makan enak, duduk saja bersama. Sampaikan pesan-pesan Tuhan kepada semua anggota keluarga. Ajari setiap mereka takut kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau itu terjadi, maka pasti digenapi Mazmur 133. Tuhan memerintahkan berkat ke sana. Seorang ibu yang tinggal bersama anaknya pun harus jadi pemimpin. Sekiranya bapak di dalam rumah sudah berpulang, tidak apa-apa. Karena tujuan kita semua ke sorga. Tapi ibu harus menjadi pemimpin gembala. Lakukan itu dengan baik. Minimal sekali seminggu. Duduk bersama. Kasih tahu apa yang Tuhan taruhkan di hatimu tentang anggota keluargamu. Bagaimana mereka harus beribadah. Bagaimana mereka harus belajar. Bagaimana mereka harus bertanggung jawab. Kehendak Tuhan, seluruh keluarga, seisi rumah, menghormati Tuhan dalam hidupnya. Kalau semua anggota keluarga hidup takut bersama kepada Tuhan. Saya ulang, apa yang ditulis di Mazmur 133 ayat 3 pasti terjadi. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 2-3 orang berkumpul. Aku ada di sana, kata Tuhan. Berkumpullah minimal sekali seminggu dalam nama Tuhan. Baik sebenarnya tiap sore. Jam 7 kita dulu sudah sepakat jam 7 itu menjadi kegiatan MP3 kita. Lakukan bersama. Kita tidak dapat segera melihat saat itu seketika Tuhan mau berbuat apa. Tapi Tuhan ada di sana untuk berbuat sesuatu. Lakukanlah. Semua jemaat Bukit Sion harus melayani Tuhan dengan pelayanannya. Harus melayani Tuhan dengan kehidupan rumah tangganya. Jangan biarkan anak memilih pilihannya sendiri soal ibadahnya. Mereka harus dijaga dan diawasi. Supaya mereka menerima pengajaran-pengajaran yang sehat. Yang bergizi. Yang berkualitas. Yang dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat hukum Taurat keempat. Engkau dan seluruh isi rumahmu. Hambamu laki-laki, hambamu perempuan, bahkan orang yang bertamu ke rumahmu. Haruslah engkau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam hal apa
Bukit Sion dipesankan Tuhan pagi ini harus menghormati Tuhan. Yaitu dalam persembahannya. Maliaki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Tuhan meminta kita menghormati beliau. Bukan saja dalam pelayanan. Bukan saja dari urusan rumah tangga. Tetapi persembahan kita haruslah benar bagi Tuhan. Kita semua sepakat. Hidup kita ini karena kasih karunia Tuhan. Berkat yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Maka hormatilah Tuhan dengan berkat yang diberikannya kepadamu. Tuhan begitu hebat. Maka hormati Tuhan. Kalau kita sekarang masih bisa bekerja, cari nafkah, itu anugerah Tuhan. Hikmat, rencana, Tuhan lebih hebat dari setiap perencanaan kita. Kalaupun kita merencanakan, kalaupun kita bekerja sehebat-hebatnya, kalau Tuhan tidak berkenan, sudahlah. Semua akan berakhir pada akhirnya. Tapi kalau Tuhan berkenan, iblis boleh mereka-reka jahat menghentikan kita, tapi Tuhan mengangkat kita. Tangan Tuhan yang membuat orang menjadi tidak punya kekuatan. Tetapi tangan itu juga yang akan membuat orang lebih dari pemenang. Alkitab jelas berkata, dia yang menyakiti, dia yang membalut. Tuhan itu segala-galanya. Jangan lupa, Nahum menulis, Tuhan itu Allah yang cemburu. Kalau persembahan kita membuat Tuhan marah, tidak setuju, jangan harap ada berkat materi dalam hidup ini. Tapi kalau Tuhan melihat apa yang kita punya memuliakan Tuhan, maka bagi Tuhan tidak sulit membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita semua. Muliakan Tuhan dengan persembahan persepuluhanmu dan juga dengan persembahan khususmu. Di Maliaki pasal 3, Tuhan sangat-sangat keberatan kalau kedua persembahan ini dilakukan dengan tidak sebaik-baiknya. Sebab Tuhan berkata, kamu sudah kena kutuk. Hanya di dalam persembahan yang tidak diberi dengan penuh hormat akan berbalik menjadi kutuk. Tuhan Yesus juga mengingatkan itu di Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Lihat, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus meneguhkan yang satu harus dilakukan,
yang lain tidak boleh diabaikan. Belas kasihan, kesetiaan, keadilan haruslah dilakukan. Tetapi persepuluhanmu juga jangan kau abaikan. Izinkan saya menambahkan pesan ini. Mengembalikan persepuluhan kita sesungguhnya adalah wujud dari pengakuan kita. Semua hidup ini adalah anugerah Tuhan. Juga wujud pengakuan kita bahwa sumber segala berkat itu datangnya dari Tuhan. Banyak orang berusaha bersama-sama. Ada yang diberkati, ada yang kurang diberkati. Kita harus peka kepada pesan Tuhan. Ini juga wujud dari iman kita, bahwa Tuhan dapat memberi apa saja yang kita perlukan. Kalau kita kasih persepuluhan kita benar kepada Tuhan, maka 90% yang tinggal Tuhan bertanggung jawab memberkatinya. Kalau kita kasih 1/10, maka 90% yang tinggal secara otomatis hukum ilahi berlangsung. Tuhan bertanggung jawab harus memberkati yang 90%. Tapi kalau saya tidak memberikan yang 10% penuh kepada Tuhan, Tuhan tidak punya tanggung jawab apapun memberkati yang 100% itu. Jadi perpuluhan artinya 90% yang tinggal bersama Tuhan, tapi kalau tidak diberi 100% tanpa bersama dengan Tuhan. Hidup ini harus berproses. Harus semua orang ikut prosesnya. Kalau engkau taat saat Tuhan mengizinkan proses, kau akan tiba di akhir dengan hasil yang gemilang. Selain dalam pelayanan, kehidupan rumah tangga, persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus kita. Kita juga harus menghormati Tuhan dalam perkataan kita. Maliaki 3:13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? 1 Petrus 3:10. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita ada dalam situasi yang sangat kurang baik, jangan lepaskan perkataan yang tidak memuliakan Tuhan. Jaga perkataan. Perkataan kita itu mencipta. Saya akan sampaikan firman Tuhan bagi yang menghormati Tuhan dengan perkataannya. Dengar, Maliaki 3 ayat 16. Beginilah bicaramu satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Soal perkataan, sebuah kitab ditulis di hadapannya. Jadi perkataan kita itu ditulis. Doa kita dimasukkan dalam kibrat, tapi tidak ditulis. Tapi kalau perkataan kita
ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Kita akan menjadi milik kesayangannya sendiri. Kalau kita menjaga perkataan kita di hadapan Tuhan. Jaga perkataan. Jangan perkataan yang putus asa. Perkataan yang penuh iman. Aku percaya itu seharusnya perkataan-perkataan kita. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Seorang yang perkataannya benar itu sama seperti seorang anak yang melayani bapaknya dengan baik. Maka jaga perkataanmu dengan baik. Inilah firman Tuhan bagi orang yang tidak menghormati Tuhan. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk. Sebab kamu ini tidak memperhatikan. Perhatikan Tuhan. Hormati Tuhan. Supaya berkat-berkat kita tidak berubah menjadi kutuk. Izinkan dia memberkati kita. Hormati Tuhan dengan pelayananmu. Kita sudah menatanya dengan baik sesuai dengan talenta kita masing-masing. Kita tidak bisa memilih, Tuhan yang memberi. Kalau dipercayakan A, lakukan saja semaksimal mungkin. Semua orang yang bekerja dapat haknya, bukan hadiah. Yang bekerja dapat hak, bukan hadiah. Hormati Tuhan dengan rumah tangga. Pastikan minimal setiap minggu kumpul bareng. Ada makanan atau tidak, kumpul saja. Bicaralah tentang isi hati Tuhan mengenai keluarga itu. Yang ketiga, mulai sekarang jangan ada lagi yang takut, yang ragu, yang khawatir untuk mempersembahkan persepuluhannya. Ukuran kerohanian kita bukan seberapa banyak kita berdoa. Bukan seberapa banyak kita berkhotbah. Ukuran kerohanian. Hamba-hamba Tuhan berkata, seberapa jujur kita soal uang di hadapan Tuhan. Hormati Tuhan dengan perkataan. Jangan ada lagi saling menghakimi. Harus saling menghormati. Tuhan memberkati kita.